Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali kita di kuliah ke-15 ya untuk ekonomi makro. Hari ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah materi terakhir untuk mata kuliah ekonomi makro di semester ini. Materi kuliah sudah saya submit di e-learning, jadi nanti silakan di-download. Dan, sore ini atau besok sore saya lupa setting tanggalnya, ada kuis juga untuk kuliah ke-13, kuliah ke-14 dan ke-15. Jadi nanti, tolong, dicek kembali di e-learning ya. Saya share screen terlebih dahulu terkait materi kuliah kita hari ini. Jadi ini adalah, materi kuliah kita hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, maka ekonomi makro itu tidak akan pernah lepas dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Masalahnya adalah selama ini kita sering overlap gitu ya. Jadi, kita sering, salah dalam mendefinisikan mana pertumbuhan, mana pembangunan. Nah, hari ini kita akan coba gali mana pertumbuhan dan mana pembangunan. Jadi kalau di awal, ketika kita sudah bicara ekonomi 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, ekonomi terbuka, ekonomi tertutup, kita sudah bicara, keseimbangan, ADAS ya, kita sudah bicara, penawaran uang, kita sudah bicara ada pasar uang, ada pasar barang ya, kalau di ekonomi makro tuh, eee, maka hari ini kita akan semuanya ada teorinya, jadi ada teori klasik, ada teori Keynes. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini menarik. Jadi kalau di, mahasiswa Fakultas Ekonomi, mereka membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini dalam satu semester khusus, jadi betul-betul dalam satu mata kuliah. Jadi mereka memang, mempelajari pertumbuhan ekonomi itu dari pertama, teori Adam Smith lahir bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian berkembang sampai saat ini itu sudah sangat berkembang teori pertumbuhan ekonominya bahkan ke, teori pertumbuhan endogen namanya ya. Jadi, menarik gitu ya membahas tentang pertumbuhan ekonomi karena kita bisa tahu, indikator-indikator ekonomi makro mana yang menjadi penentu dalam, pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, ini adalah cara untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi cara mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ya, PT itu pertumbuhan ekonomi, PDB, produk domestik bruto tahun T, berarti kalau tahun T itu tahun tahun sekarang, misalnya tahun T-nya itu adalah tahun 2021. Nah, dikurang dengan PDB tahun lalu. Jadi kalau tahun T-nya 2021, kalau tahun T-nya nanti kalau menghitung pertumbuhan ya, kalau tahun T-nya nanti tahun 2021, maka kalau dia dikurang dengan T-1, maka T-1-nya kira-kira tahun berapa? Tahun 2020. tahun 20 ya, tahun 20. Kalau saya mau hitung tahun T-nya 2015, maka T-1-nya tahun berapa kira-kira? 2014. 2014. Jadi gitu ya. Jadi PDB tahun T dikurang PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100. Ini harusnya ada kurung ya kali ya, ini harusnya ada kurung. Nah, gitu. Contohnya, jika suatu PDB suatu negara tahun 2004 adalah 10 miliar, pada tahun berikutnya adalah 15,3 miliar, maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara tersebut adalah, maka ini rumusnya PDBT dikurang PDB-1 dibagi dengan PDBT dikali 100%. Maka PDB tahun 2005 adalah 15,3, jadi ini 15,3 PDB 2005 dikurang dengan PDB 2004 ya, dibagi dengan PDB 2004. Maka nanti dapatnya 15,3 dikurang 10 adalah 5,3 dibagi 10 dikali 100 pertumbuhannya adalah 53%. Saya ikutin sampai sini? Ya, jadi itulah cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, ada berbagai
teori terkait pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Teori klasik ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jadi yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah persediaan barang modal, ketiga adalah luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat adalah penerapan teknologi. Ini menurut teorinya klasik. Nah, lalu klasik mengatakan pertumbuhan ekonomi itu akan tinggi jika jumlah penduduk sedikit, persediaan barang modal banyak, lahannya juga luas. Nah, pasti tinggi pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi tidak akan masuk ke dalam kategori tidak berkembang kalau produktivitas penduduknya menurun karena kurangnya kapasitas sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi ikut menurun. Ya, jadi kalau jumlah penduduknya sedikit, barang modalnya banyak, lahannya luas, sumber daya alamnya kaya, apalagi ditambah dengan teknologi, itu biasanya pertumbuhan ekonominya tinggi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter ya. Jadi teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter ini mengatakan bahwa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu ada peran pengusaha. Jadi intinya itu. Jadi ada peran pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa pengusaha bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Karena pengusaha ini biasanya melakukan inovasi. Ya, jadi pengusaha itu biasanya ada inovasi-inovasi. Nanti inovasi-inovasi itu akan mengakibatkan mereka melakukan investasi. Nah, akan mendorong adanya investasi. Ya, itulah menurut teori Schumpeter ini. Lalu yang ketiga, menurut pandangannya neoklasik. Ini anaknya klasik, cucunya klasik. Nah, kira-kira gitu. Teori pertama yang dikemukakan oleh neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi itu dikemukakan oleh Harold Domar. Jadi ada 4 asumsi dalam teori Harold Domar. Yang pertama, barang modal digunakan secara penuh. Artinya tadi kalau di awal di klasik mengatakan bahwa barang modalnya berlimpah. Harold Domar mengatakan bahwa tidak hanya sekedar berlimpah, tapi digunakan semua barang modalnya. Ya, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Jadi tabungan itu berfluktuasi sesuai dengan pendapatan. Pendapatan naik, tabungan naik, pendapatan turun, tabungan turun, seperti itu. Lalu perbandingan antara barang modal dengan hasil produksi adalah tetap. Artinya apa? Kalau barang modal nambah 1%, maka hasil produksinya juga nambah 1%. Kira-kira gitu kalau kita kaitkan dengan konsep elastisitas. Kemudian ini kekurangan Domar itu, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor. Kenapa jadi menjadi kekurangannya Harold Domar? Karena dalam perkembangannya teori Harold Domar ini menjadi tidak bisa dipakai ketika perekonomiannya terdiri lebih dari 2 sektor. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Ini ininya, dorongan dari teori Harold Domar. Nah, yang selanjutnya setelah Harold Domar, teorinya neoklasik juga itu dikembangkan oleh Solow. Nah, ini teori Solow ini lumayan terkenal karena dia sudah mengintroduksi bahwa di dalam pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup kalau selama ini kan kita memahami bahwa kalau di teori penawaran itu disampaikan bahwa produksi itu atau penawaran itu akan di-create oleh labor, capital, ingat nggak? Ya, labor, capital, manajemen, ya kalau di teori penawaran itu. Jadi Solow ini mengatakan bahwa kan kalau dia meng-create penawaran, ada produksi, berarti nanti ada pertumbuhan ekonomi. Nah, Solow itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya tergantung dari itu saja, jadi tidak hanya tergantung dari yang saya sebut tadi, tetapi Solow menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu perlu teknologi. Nah, jadi Solow itu sudah kalau sebelumnya kita memahami pertumbuhan ekonomi itu adalah fungsi dari misalnya ya A, L itu adalah labor, beta 1, kemudian K itu adalah capital beta 1 ya, ini yang model penawaran agregat supply yang biasa ya.
Nah, Solo itu dia mengembangkan model matematisnya itu menjadi alfa, ada A. A itu adalah gambaran dari teknologi yang ada di satu negara. Nah, jadi gitu. Mohon maaf ya, ini 2. B1, ini B2. Nah, ini modelnya Solo. Mana ciri Solo ini nih? Ada A. A itu adalah gambaran dari kemajuan teknologi. Kalau pertumbuhan teknologi yang agregat supply, yang biasa ya, yang penawaran, itu cuma seperti ini aja, cuma labor, tenaga kerja, sama capital atau modal. Jadi Solo sudah mengintroduksi bahwa dalam pertumbuhan ekonomi itu kita perlu teknologi. Nah, kemudian ada teorinya Rostow, teori pertumbuhan Rostow. Teori Rostow ini sebetulnya lebih apa namanya, lebih duluan ya daripada Solo. Kalau Rostow ini 50-an rasanya, kalau Solo itu tahun 65 sampai 70. Nah, teori pertumbuhan ekonomi Rostow itu dia tidak bicara faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Rostow ini, tetapi tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi Rostow membagi bahwa ekonomi itu terbagi menjadi beberapa tahap. Mulai dari tradisional, transisi, lepas landas, kedewasaan, dan konsumsi yang tinggi. Nah, biasanya ini udah masuk ke dalam negara maju. Jadi kalau kita sudah masuk kedewasaan, sudah konsumsi tinggi, itu sudah terkategori negara maju. Kalau ini transisi ini kita masih jadi negara berkembang. Ya, kalau tradisional banget itu masih negara terbelakang istilahnya kalau di OECD. Jadi negara terbelakang, tapi kalau sudah tradisionalnya sudah lebih maju bisa jadi negara berkembang. Tapi kalau transisi ini masih negara berkembang. Kalau ini peralihan dari negara berkembang menjadi negara maju. Bisa ikutin nggak sampai sini? Jadi kalau menurut teori pertumbuhan ekonomi ya, sebuah negara itu menuju ke negara berkembang. Jadi kalau negara tradisional itu biasanya basicnya pertanian ya, atau agriculture. Jadi kalau negara berbasis tradisional itu biasanya basisnya dia kembangin pertanian. Makin maju negaranya, masuk ke fase transisi ya, sudah masuk ke fase transisi, biasanya mereka akan sudah mulai masuk ke industri. Ini kalau di industri sudah dia udah peralihan, mau beralih dari negara berkembang menjadi negara maju, gitu. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah menjadi negara maju, maka dia itu yang dikembangkan oleh negara tersebut justru sektornya jasa atau service. Bisa ikutin nggak sampai sini? Ya, jadi kalau Indonesia sekarang masih transisi dari negara berkembang mau jadi negara maju. Karena itu industrialisasinya didorong. Karena salah satu syarat untuk bisa masuk menjadi negara maju itu adalah industrialisasi. Nah, sebetulnya Indonesia sudah siap untuk melakukan transisi dari negara berkembang menjadi negara maju itu tahun 96, 97, 98. Udah lahir belum? Belum, Bu. Belum ya. Kalau kelas ini lahirnya tahun berapa? 2002, 2003. Oh, oke. 2002, Bu. Oke. 2002 ya. Oke. Jadi tahun 97 kita tuh pernah mengalami krisis ya, namanya krisis moneter. Sebetulnya kenapa terjadi krisis waktu itu? Itu Indonesia lagi bagus-bagusnya tuh sebetulnya ekonominya 96, 97 itu ekonomi Indonesia itu sedang bagus-bagusnya. Jadi waktu itu kita punya IPTN sebagai perusahaan penerbangan yang bisa menghasilkan pesawat terbang. Kita punya mobil nasional yang siap untuk diekspor gitu ya. Kemudian kita punya industri otomotif waktu itu. Jadi semua industri kita itu berkembang. Nah, jadi 96 itu Indonesia itu luar biasa sebetulnya perkembangannya. 97 di dunia, jadi bukan Indonesia saja, di dunia itu terjadi krisis moneter. Jadi beberapa negara itu mengalami krisis moneter. Nah, ternyata krisis karena kita menganut perdagangan sistem ekonomi terbuka, maka apa yang terjadi di negara lain itu akan berdampak ke kita. Jadi ternyata krisis moneter itu tidak hanya terjadi di negara-negara Amerika, di negara-negara Eropa gitu, ternyata dampaknya sampai ke Indonesia. Kenapa berdampak ke Indonesia? Ya, karena gini, waktu itu kita lagi maju-majunya industrinya.
ketika terjadi krisis moneter, ada persoalan, baru disadari ternyata ada persoalan karena industri yang kita kembangkan itu ternyata adalah industri dengan bahan baku impor. Jadi pesawat terbang itu kita di sini ternyata cuma merakit, kira-kira gitu. Tapi bahan bakunya tuh dari luar negeri, dari Jerman misalnya gitu. Kemudian kita bikin mobil nasional, ya bahan bakunya diimpor dari Jepang. Kita di sini cuma merakit. Paham nggak kira-kira? Artinya ada biaya bahan baku. Jadi biaya bahan bakunya tuh kita beli dalam bentuk dolar. Paham nggak kira-kira? Kalau satu skrup pesawat saja, satu skrup, misalnya tidak usah yang banyak-banyak, kita satu skrup pesawat aja, itu harganya $1 misalnya. Kita belinya dari Amerika, kita belinya dari Jerman skrup pesawat ini. Jangan kan baling-baling atau mesin. Satu skrupnya aja. Itu harganya $1. $1. Ya. Kita kan punyanya rupiah. Ya enggak? Ada nggak yang tahu? Waktu tahun 96 $1 itu berapa rupiah? Sekitar 5.000 Mbak. Oh, kemahalan. Iya, ya, tapi masih di bawah itu. Jadi di kuliah ke-13 kita bicara kurs valuta asing. Ini kurs valuta asing. Ya, jadi kalau sebelum tahun 96 itu $1 itu cuma 3.000. Paham nggak kira-kira? Paham ya? $1 itu cuma 3.000. Nah, jadi kita kalau kita beli satu skrup, kita cuma bayar ke Jerman itu 3.000. Ya. Tentu kita tidak, karena semua bahan baku pesawatnya impor, tentu yang akan kita bayarkan ke Jerman tidak hanya 3.000, ya nggak? Ya pasti akan beribu-ribu dolar karena kita bicara industri pesawat terbang, ke Jepang kita bicara industri otomotif gitu ya. Nah, ketika terjadi krisis moneter, nilai mata uang asing di semua negara melemah dan akhirnya ikut berdampak ke Indonesia. Waktu itu awalnya ketika misalnya nih, ketika kontrak itu $1, kita bayar $1 itu hanya 3.000, karena dolarnya melemah, bahkan tahun 98 itu $1 sempat 15.000. Artinya apa? Kalau awalnya kita hanya perlu setor ke Jerman 3.000 rupiah, ketika dolarnya jadi 15.000, kita setornya jadi berapa kali lipat? 5 kali lipat ya, kita harus sediakan. Nah, bayangkan kalau seandainya yang harus dibayar ke Jerman itu adalah misalnya ya $3 juta misalnya gitu, 3 juta, million itu kan juta, itu bahasa Inggrisnya million ya. $3 juta. Berarti harus sediakan $9 juta. Nah, itu yang menyebabkan waktu itu negara kita kolaps. Ya, akhirnya persoalannya adalah dia tidak hanya menggunakan substitusi impor, ketika mengembangkan usaha juga pakai pinjaman di bank. Artinya ketika mereka nggak bisa, walaupun pesawatnya laku, tapi harga pesawatnya tuh sudah tidak sebanding lagi dengan biaya produksinya. Akhirnya mereka nggak bisa bayar kredit. Nggak bisa bayar kredit. Jadi IPTN-nya tutup, otomotifnya bangkrut, banknya ikut tutup. Jadi itu luar biasa waktu itu PHK besar-besaran. Ya, jadi waktu itu 97 tuh saya baru selesai S1. Jadi baru merasakan pertama kali kerja. Ya, jadi saya waktu itu lagi kerja, terus ada demonstrasi di depan kantor tuh luar biasa sampai ikut sembunyi-sembunyi gitu. Jadi luar biasa waktu itu. Jadi harusnya pada tahun 97, 98 kalau tidak terjadi krisis, Indonesia tuh udah jadi negara industri, sudah jadi negara maju. Tapi karena krisis, kemudian ternyata dari krisis itu baru disadari, oh ternyata kita mengembangkan industri yang salah. Akhirnya semua ahli ekonomi yang ada di dunia mengatakan bahwa industrialisasi itu ya harus berbasis sumber daya lokal. Jadi Indonesia kalau kaya dengan sumber daya alam, yang dikembangkan itu industri untuk sumber daya alam, atau dengan kata lain agroindustri. Paham nggak sampai sini? Itu yang bisa mendorong sebuah negara bisa masuk ke industri. Jadi kalau mau industri, kalau Indonesia mau jadi negara maju, mau menjadi negara industri, industrinya agroindustri. Ya, ini tahapan perkembangan sebuah negara, mulai dari agriculture, pertanian,
kemudian masuk ke negara berbasis industri, masuk ke negara berbasis jasa. Amerika Serikat masih negara industri saat ini ya. Mana negara-negara yang sudah berbasis jasa? Negara maju yang sudah berbasis jasa itu adalah Singapura. Singapura nggak ngapa-ngapain, cuma mendapatkan fee dari keuntungan perdagangan. Itu jasa. Singapura, kemudian Jepang, itu sudah mulai masuk ke negara-negara yang berbasis service. Ya, kira-kira gitu. Nah, lalu Karlsruhe tahun 1847 sampai 1930 juga menyatakan berbagai hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau untuk rumah tangga tertutup, dia sifatnya sederhana dan tertutup, tidak ada hubungan dengan rumah tangga lain, dan produksi hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau dia rumah tangga yang di perkotaan, ya biasanya dia sudah mulai membuka diri, berhubungan dengan rumah tangga lain, bertambahnya jumlah penduduk, alat pemuas kebutuhannya juga makin banyak, sudah mulai ada pertukaran, ya. Lalu ada rumah tangga antar bangsa, tercipta hubungan antar kota dengan kota lain, sarana prasarana dihubungkan dengan baik, dan ruang lingkupnya makin luas. Kalau antar dunia, maka yang terjadi adalah hubungan antar bangsa karena perbedaan yang tercipta di setiap bangsa. Lalu itu tadi pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi di S2 sebetulnya teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini diulas lebih banyak gitu ya. Kalau Tadi di berasa menjelaskan bahwasanya jika suatu negara Ade, Ade lagi apa? Lagi kuliah juga? Oke. Nah, kalau di S1 kita lebih fokus pada ekonomi 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, ekonomi terbuka tertutup. Kalau nanti ada yang punya kesempatan melanjutkan di S2 kita akan lebih banyak bahas ekonomi makro, itu lebih pendalaman pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau pembangunan ekonomi itu apa? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Ahli ekonomi yang banyak membahas tentang pembangunan ekonomi dan bahkan punya buku Economic Development itu adalah Todaro, Michael P. Todaro. Jadi kalau lihat pergi ke toko buku, ke Gramet, ada buku Todaro, ini bukunya bagus sekali. Jadi dia adalah ahli ekonomi pembangunan yang bisa menceritakan dengan baik, menyusun atau dia punya textbook tentang ekonomi pembangunan yang sangat baik, Todaro. Jadi ini jadi rujukan. Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga rasional percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Dennis Goulart, ada 3 nilai pembangunan yang membuat hidup lebih baik. Yang pertama ada rezeki kehidupan, yang kedua ada harga diri, yang ketiga ada kebebasan dari perbudakan. Kemudian Profesor Dudley Sears mengatakan bahwa suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin menurun. Jadi kalau sekarang Indonesia pertumbuhan ekonominya positif gitu ya, tapi pembangunan ekonominya belum kalau mau dikatakan bagus. Kenapa? Karena beda pendapatan antara penduduk kaya dan penduduk miskin tuh tinggi banget. Jadi kalau kita bicara disparitas pendapatannya tuh jauh masih kalau di Indonesia. Contoh pembangunan ekonomi adalah perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap, dan struktur yang ada supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna. Nah, ini adalah beda antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi yang pertama, kalau pertumbuhan ekonomi itu proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, proses perubahan yang di dalamnya terdapat upaya perbaikan, termasuk peningkatan pendapatan. Kalau pertumbuhan ekonomi itu sifatnya kuantitatif, sekian persen, tapi kualitatif kalau pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memperlancar pembangunan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya positif, harapannya pembangunan ekonominya akan baik. Jadi dia mendorong pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu mendorong pembangunan ekonomi. Tapi pembangunan ekonomi sendiri tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan GNP, tidak disertai dengan perkembangan IPTEK dan perubahan struktur ekonomi. Sementara kalau
pembangunan ekonomi itu biasanya ada peningkatan pendapatan, diikuti dengan perkembangan iptek, dan adanya perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi tadi, awalnya negara berbasis pertanian, berkembang menjadi negara industri. Dari negara industri berubah jadi negara struktur ekonominya jasa. Jadi biasanya dia berubahnya tuh dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke struktur ekonomi berbasis industri, struktur ekonomi berbasis jasa. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi itu hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, bukan pemerataan. Tapi kalau pembangunan ekonomi sudah bicara pemerataan. Oke. Yang keenam, tidak selalu disertai dengan pembangunan ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi, ya itu selalu akan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Jadi kalau pembangunan ekonominya naik, maka itu biasanya pertumbuhan ekonominya juga naik. Tapi kalau pembangunan ekonomi naik, belum tentu pertumbuhan ekonominya naik. Jadi tidak selalu disertai dengan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi artinya kalau Indonesia, oke, sekarang saya tanya, kalau Indonesia itu sebetulnya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, ada pembangunan ekonomi sekarang sistem ekonomi yang dibangun. Ada nggak yang? Coba Adik Arya. Silakan Adik. Adik Arya bisa jawab, Adik? Kalau Indonesia tuh sekarang yang sudah baik atau lebih fokus dengan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi saat ini untuk Indonesia? Coba Adik. Bisa Adik? Silakan Adik. Silakan, bisa nggak, Dek? Oke, ada nggak yang lain yang bisa jawab? Kalau Indonesia saat ini sebetulnya fokusnya ke pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi? Bingung jawab, Bu. Pembangunan ekonomi, Bu. Pembangunan ekonomi, Bu. Pembangunan ekonomi, Bu. Satu, oke, satu-satu. Pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonominya sudah bagus belum? Mana yang sudah bagus? Pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi kalau untuk Indonesia? Pertumbuhan ekonomi, Bu. Pertumbuhan ekonomi. Jadi Indonesia sebetulnya dalam fakta di lapangan pertumbuhan ekonominya sudah oke nih. Jadi bahkan pada kondisi pandemi dibandingkan negara-negara lain kita pertumbuhan ekonominya oke banget Indonesia. Artinya kalau tadi kan disampaikan kalau pertumbuhan ekonominya bagus itu bisa mendorong pembangunan ekonomi. Persoalannya adalah pembangunan ekonomi itu sifatnya kualitatif. Kita nggak tahu, betul nggak sih bahwa ada perkembangan iptek, bahwa ada perubahan struktur, ya karena konsepnya adalah pemerataan. Maka apa yang dilakukan pemerintah? Lihat nih, di pembangunan ekonomi itu ada kesejahteraan. Kalau di sini kan enggak nih. Oke, karena itu sekarang BPS ya sudah mulai menghitung untuk tahu penduduk Indonesia sejahtera itu dengan menghitung apa? Indeks kebahagiaan. Nah, jadi minggu lalu ya, kuliah minggu lalu saya tayangkan video Bhutan yang penduduknya indeks kebahagiaannya tinggi semua. Nah, Indonesia sekarang sudah mau mencoba menghitung nih gitu karena indeks kebahagiaan itu adalah indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Nanti cari-cari ya indeks kebahagiaan. Jadi BPS sekarang sudah mencoba menghitung indeks kebahagiaan. Jadi bukan lagi indeks kebutuhan hidup layak, bukan lagi kebutuhan hidup minimum, nggak lagi seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah indeks kebahagiaan. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita sudah bagus, kita akan menuju pada pembangunan ekonomi yang tinggi juga. Tetapi masih banyak yang harus diperbaiki ketika Indonesia mau menuju ke pembangunan ekonomi yang baik. Kenapa? Harus tahu dulu ini penduduknya bahagia atau enggak. Ini pendapatannya udah merata atau belum? Kalau sekarang di Indonesia pendapatan antara yang miskin sama yang kaya merata nggak kira-kira? Coba, Sisilia Ramatua. Enggak ya, oke. Enggak, Bu. Iya, enggak. Ya, jadi masih jauh. Bahkan katanya kalau waktu zaman tahun 97-98 itu 70%
pendapatan Indonesia itu dikuasai oleh 30% penduduk. Tapi kalau sekarang malah katanya 90% pendapatan Indonesia hanya dikuasai oleh 10% penduduk. Itu luar biasa artinya ketidakmerataan pendapatan. Ya. Nah, jadi masih banyak yang harus kita perbaiki untuk menuju ke sana, terutama untuk merubah struktur ekonomi dari negara berbasis pertanian menuju negara industri. Jadi kita baru mau masuk, artinya ketika krisis 97-98 itu terjadi, kita ambruk gitu ya ekonominya, artinya kita harus mulai bangun kembali, bangkit kembali, dan waktu itu semua sama-sama menyadari waktu itu sebelum 97-98 ada Pak Bungaran Saragih ya, Menteri Pertanian, dosen IPB. Beliau tuh sebetulnya sebelum krisis itu terjadi sudah banyak bicara bahwa jangan mengembangkan industri berbasis substitusi impor. Beliau udah sering bicara gitu. Karena beliau sudah melihat arahnya salah gitu. Terjadi, tapi masih belum diakomodir saran beliau. Jadi beliau ada bukunya tentang agribisnis, pemikiran-pemikirannya itu tapi belum banyak diadopsi oleh pemerintah. Nah, setelah 97-98 baru semua tersadar bahwa kita berarti perlu agroindustri. Nah, setelah 97-98 itu baru Pak Bungaran itu diminta jadi pembicara di mana-mana gitu. Karena ternyata pemikiran beliau tentang perlunya agribisnis atau agroindustri di pertanian itu ternyata betul seperti itu. Jadi akhirnya beliau jadi waktu sempat jadi Menteri Pertanian 2 periode ya kalau saya tidak salah untuk membangun pertanian kita. Ya walaupun sebetulnya sampai sekarang kita juga masih harus banyak berjuang ya untuk memperbaiki kondisi pertanian kita. Oke, nah ini apa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Tentu saja faktornya sama, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal atau capital ya, teknologi, sistem sosial di masyarakat itu juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Jadi apakah masyarakatnya itu mau membantu pertumbuhan ekonomi, apakah ada bonding, ada kedekatan di antara masyarakat, itu semua akan mendorong terjadinya pembangunan ekonomi. Apa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada 3, ada moneter, ada non-moneter, dan ada campuran. Moneter apa? Kalau moneter pasti pendapatan. Biasanya itu. Ya, kalau toh kita mau tambah yang lain, maka indikator yang lain adalah tingkat bunganya nggak tinggi, misalnya gitu. Money supply-nya rendah, ya. Tapi indikator pertama adalah pendapatan kalau moneter. Indikator non-moneter apa? Indikator non-moneter itu misalnya indikator sosial. Angka harapan hidup itu indikator moneter. Jadi dengan ada yang membangun ekonomi, angka harapan hidupnya naik. Nah, itu masuk pada indikator non-moneter. Ada indikator campuran. Indikator campuran ini adalah gabungan dari indikator moneter dan non-moneter. Jadi kalau misalnya indeks pembangunan manusia, jadi indeks pembangunan manusia itu dihitung dari angka harapan hidup, tingkat pendapatan, sama angka harapan hidup, tingkat pendapatan, dan pendidikan kalau saya tidak salah. Maka dia jadi masuk indeks campuran karena dihitung juga dari pendapatan, moneter, pendapatan, dihitung juga dari angka harapan hidup dan pendidikan, itu non-moneter. Nah, apa masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang? Nah, ini juga negara berkembang itu sering hanya fokus pada sektor primer. Primer itu artinya dia hanya ngasilin bahan baku aja. Kalau Indonesia gitu ya. Indonesia itu misalnya karet. Indonesia adalah penghasil karet terbesar di dunia saat ini. Tapi ekspor bahan olahan karet paling tinggi itu dari Cina. Artinya apa? Karet Indonesia itu dijual dulu ke Singapura, dari Singapura baru diekspor ke Cina, tuh panjang banget gitu ya. Sudah dibikin ban di Cina, Indonesia impor ban dari Cina. Padahal bahan bakunya dari Indonesia. Jadi kita cuma bisa menghasilkan produk primernya aja. Kelapa sawit juga sama, kita hanya ekspor CPO-nya. Padahal kalau kita mau lihat, kelapa sawit itu pohon apa ya? Pohon ini loh, maksudnya kelapa sawit itu bisa diolah jadi apa saja tuh, pohon olahannya tuh panjang banget kalau kelapa sawit. Artinya kita punya kapasitas besar atau peluang besar kalau kita bisa ngolah
kelapa sawit atau CPO ini menjadi berbagai produk turunannya. Yang kedua, masalahnya sudah bergantung di sektor primer yaitu pertanian. Pertanian ini produktivitasnya rendah. Ya, jadi kelapa sawit kita produktivitasnya rendah, karetnya juga sama. Yang ketiga adalah ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Ya, jadi kalau yang ini nomor 3 ini kalau Indonesia tuh sudah berusaha untuk menghindarkan ketergantungan yang terlalu besar pada negara lain. Waktu tahun 97 98 kita mau tidak mau, suka tidak suka terpaksa bergantung dengan IMF. Jadi karena kita dapat pinjaman dari IMF waktu itu untuk bangkit, terpaksa kita bergantung. Tapi kalau sekarang hutang IMF sudah lunas, nah hanya memang sekarang ini dalam tanda kutip kita harus akui hutang negara Indonesia sangat banyak ya. Jadi harapan kita pemerintah bisa segera memikirkan solusinya supaya ini tadi ketergantungannya tidak terlalu besar dengan negara lain. Kemudian kalau kita kalau kita tergantung dengan negara lain tuh posisi kita tuh jadi rentan, jadi gampang untuk dijajah, gampang untuk ditekan seperti itu. Lalu bahan kebutuhannya masih langka ya, jadi bahan kebutuhannya masih langka. Tingkat penganggurannya tinggi, suku bunganya tinggi, dan kadang-kadang keputusan pemerintahnya juga kurang tepat dalam mengambil keputusan. Inilah persoalan-persoalan ekonomi yang ada di negara berkembang. Nah, ini sekadar informasi saja mengenai kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi tadi. Visi jangka panjang 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Misinya apa? Misinya mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, ya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, mewujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, serta mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional. Nah, apa strategi? Kalau sudah ada visi dan misi harus ada strategi. Strategi itu biasanya diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan. Tentu saja yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, meningkatkan tabungan dan investasi, mengembangkan kegiatan ekonomi, dan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan. Ya, demikian materi kuliah saya hari ini terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin direview, ya disilahkan. Tanya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Ya. Ya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang beberapa tahap untuk menjadi negara maju, teori ekonomi Rostow. Kan tadi bilang kalau misalkan negara-negara transisi atau berkembang seperti Indonesia kan lebih mengutamakan di pertaniannya kan, industri pertaniannya. Kalau misalkan Indonesia nanti suatu saat bisa berubah struktur ekonominya, misalkan menjadi negara industri atau negara yang struktur ekonomi itu tentang servis atau jasa. Bukankah itu menyebabkan Indonesia menjadi lebih ketergantungan di bidang pertanian, Bu? Misalkan saja kita sekarang masih di posisi struktur ekonomi kan masih di bidang pertanian. Itu saja kita masih mengimpor beras. Bagaimana nanti kalau misalkan struktur ekonomi kita sudah berubah menjadi negara industri? Oke, baik. Bagus, Michael, pertanyaannya. Tentu saja tadi saya sampaikan bahwa perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri ke jasa itu semuanya harus berbasis pertanian. Jadi kalau mau industri berbasis pertanian. Bisa ikutin. Artinya kalau kita sudah masuk ke industri, pertaniannya sudah settle. Tadi pertanian yang masih sektor primer berarti sudah mulai masuk tidak hanya penyiapan di hilirnya saja, tapi hulunya juga sudah ada. Bisa ngikutin nggak, Michael? Ya. Jadi kalau toh nanti kita akan berpindah dari negara industri menjadi negara jasa, maka jasa-jasa yang akan kita kembangkan itu adalah jasa-jasa untuk produk pertanian.
seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh Singapura. Bisa ngikutin? Ya, dengar nggak kalau tahun lalu tuh porang harganya bisa sampai 15.000, 15.000 apa 150.000 sekilo? Ya 15.000 sekilo porang. Ya, tahun ini terus orang tahun lalu tuh tanam porang semua sampai ada teman dari Medco kasih CSR maunya porang, yang dari Pertamina kasih CSR maunya porang gitu kan. Sementara kita di industri belum pernah ada yang riset porang, pada kebingungan. Karena semua nyuruh nanam porang. Terus nanam porang lah di awal tahun. Ternyata bulan September Oktober harga porang turun jadi 3.000, 4.000. Kan luar biasa tuh, dari 15.000 terus turun dari 3.000. Kenapa turun? Untung porang itu biaya produksinya murah. Jadi harga pokok porang itu cuma 1.500. Jadi ketika harganya 4.000 tuh kita masih dapat untung sebetulnya. Ya. Setelah ditelusuri kenapa coba? Cina. Jadi dulu kenapa 15.000 tahun lalu? Ternyata 15.000 itu kita impor langsung ke Cina. Saya udah pernah cerita belum ini? Kita impor langsung ke Cina, ya. Tahun ini Cina nggak mau terima impor dari Cina tidak mau terima ekspor porang dari Indonesia. Cina hanya mau terima ekspor porang dari Singapura. Artinya Indonesia harus jual dulu porangnya ke Singapura seharga 4.000 dan yang akan dapat margin dari 4.000 sampai 15.000 itu adalah Singapura. Singapura tuh nggak ngapa-ngapain. Paham nggak kira-kira? Ini trik perdagangan. Ini trik perdagangan. Artinya apa? Ternyata Singapura punya daya tawar lebih baik dibanding Indonesia terhadap Cina. Nggak bisa kita, petani kita. Cuma untungnya, walaupun harga porang turun, kita tidak geger se-Indonesia Raya, karena harga pokok porang itu ternyata 1.500. Jadi dengan harga 4.000, dengan harga 3.000 itu masih dapat untung 1.500. Berarti untungnya masih 100%. Tapi tidak setinggi kalau kita punya kesempatan langsung ekspor porang ke Cina. Itu tapi yang kita ekspor bahan baku ya, produk primer, ya nggak? Nah, sekarang pemerintah sudah akhirnya apa? Kejadian porang itu menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, ya, membatasi ekspor bahan baku primer pertanian. Jadi kalau mau mengekspor produk primer pertanian itu pajaknya ditinggiin. Tujuannya apa? Bukan karena pemerintah pengen, Bu, nanti kalau nggak diekspor porangnya busuk. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuannya supaya agroindustri pertaniannya berkembang. Jadi orang nggak cuma ngasilin porang aja, tapi sudah menghasilkan tepung porang. Porang itu kan bisa dibuat jadi beras shirataki itu loh kalau diolah. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi itu. Jadi boleh kok kita industri, tadi saya sampaikan, boleh kita industri, tapi industri bukannya kan, industri itu ada macam-macam kan. Ada industrinya tuh tekstil ya. Nah, kita tuh kalau bisa, karena kita kaya dengan sumber daya alam, industri yang kita kembangkan itu adalah industri berbasis pertanian. Kira-kira gitu. Gitu ya, Michael. Ada lagi silakan. Baik, makasih Bu. Ya. Ada? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya negara sudah maju, dia berubah dari awalnya industri ke pelayanan jasa ya Bu, yang ditawarkan oleh negara. Nah, negara Indonesia kan masih transisi mau pindah nih ke negara yang maju kan Bu, tapi masih melalui proses yang cukup panjang dan sampai sekarang pun belum terjadi. Nah, Ibu juga tadi bilang kalau misalnya negara Indonesia sering mengekspor gitu barang mentah yang sebetulnya kembali lagi nanti ke Indonesia dalam bentuk produk yang sudah jadi kan Bu, dan tentunya Indonesia harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang diekspor tadi dengan murah gitu Bu. Seperti kita ngasih ke orang tapi kita ambil lagi gitu. Betul. Nah, sebetulnya apa sih Bu penghalang utama Indonesia itu susah menciptakan teknologi yang canggih Bu? Sebetulnya teknologi yang kurang itu kenapa gitu Bu susah diciptakan di negara Indonesia? Oke. Tentu jawabannya tidak hanya satu faktor. Ya, ada faktor teknis, ada faktor ekonomis, dan juga ada faktor politis. Ya, faktor teknis apa?
bisa saja sebetulnya kita belum menguasai teknologi untuk pengolahan, itu pertama. Belum menguasai dalam arti bukan karena kita tidak mampu beli, tapi SDM-nya yang belum ada. Jadi misalnya mau dibangun di desa mana, itu SDM-nya nggak ada, bisa seperti itu secara teknis. Kemudian yang kedua bisa juga secara ekonomis, dalam tanda kutip lah ya, kita pengen mendorong agroindustri, tapi anggaran pemerintahnya nggak ngarahnya ke sana. Gitu ya. Yang ketiga, mungkin juga alasan politis. Nah, kenapa politis? Memang sengaja nggak dibangun. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok yang mendapat untung dari proses ekspor bahan baku. Dan itu banyak. Bisa ikutin nggak sampai sini kira-kira? Jadi memang sengaja tidak dibangun, mungkin ya, kita nggak tahu ya, karena kita di ranah perguruan tinggi, kita ilmiah. Jadi kalau nanti kan ada belajar ekonomi kelembagaan tuh. Di ekonomi kelembagaan itu kita akan belajar tentang ada konsep free rider, ada ya berbagai konsep-konsep yang kaitannya dengan yang hal-hal yang seperti itu gitu ya, gangguan-gangguan kelembagaan yang mengakibatkan kondisi gangguan kelembagaan itu mengakibatkan biaya ekonomi yang ternyata mahal, kira-kira gitu. Jadi bisa saja secara politis memang sengaja nggak dibangun gitu, karena memang ada kelompok-kelompok yang sudah sekian lama gitu ya mendapatkan untung dari kegiatan tersebut, dan kelompok itu menguasai kita gitu. Kenapa? Karena 90% pendapatan Indonesia itu dikuasai oleh hanya 10% penduduk Indonesia. Nah gitu. Jadi nggak mungkin mereka tuh nggak menguasai ekonomi sebetulnya, kira-kira gitu. Ya tinggal kembali kepada idealisme pimpinan negara gitu. Seperti itu. Apakah kuat dengan tekanan-tekanan yang apa ya dari berbagai sisi untuk tetap mempertahankan kesejahteraan kelompok tertentu? Mungkin saja itu potensinya ada seperti itu. Ya dalam konteks ekonomi. Ya, silakan ada lagi yang lain? Tidak ada? Ada 30 orang yang nggak kuliah, nih canggih banget nih kelas ini. Oke. Zafira mau tanya? Silakan Zafira. Tidak, Bu. Enggak. Ngerti belum Zafira? Insya Allah, Bu. Frilsi. Coba keluarin suaranya, Frilsi. Mana nih? Nggak nyaut, nggak di kelas jangan-jangan. Halo, Bu. Iya, Bu. Oke, ada ya. Nggak bisa diaktifkan kameranya, Frilsi? Suara Ibu putus-putus, Bu. Kalau tadi aktif, soalnya tadi aktif. Oh, kalau tadi aktif. Suara saya putus-putus. Berarti Di frekuensinya, Bu. oh ya, di sinyal di sana ya. Ini di mana? Di Iya, Pagararan? iya, Bu. Di Pagararan? Di Lahat? Di Palembang, Bu. Di Palembang. Kok putus-putus kalau di Palembang? Wifi-nya, Bu. Oh, wifi-nya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Luki Ramadan? Luki ada di kelas? Ada, Bu. Ada. Mau tanya, Luki? Enggak. Belum, Bu. Belum. Belum ya? Oke, kalau gitu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah disiapkan di e-learning. Ujian semester akan dilaksanakan minggu depan ya, hari Selasa. Rasanya sudah saya siapin juga rumahnya di ELE. Nanti dicek tanggalnya pasti sudah muncul ya, hanya belum bisa dikerjakan saja. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.